Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Alfredo Nicodemus Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas manajemen hubungan industrial, mengatasi krisis turnover dan membangun hubungan industrial positif di PT Pagar Makan Tanaman. Eh, Mata kuliah ini di dipimpin atau dibimbing oleh Bapak dosen Joko Suharyanto, SEMMCPOD. Baik, yang menjadi latar belakang masalah di kasus ini yaitu PT Pagar Makan Tanaman, sebuah perusahaan retail terkemuka Indonesia, sedang menghadapi krisis tantangan serius. Perusahaan ini mengalami banyak sekali atau tingkat turnover yang sangat tinggi atau tingkat resign karyawan dari perusahaan. Banyak karyawan memilih untuk mengundurkan diri didorong oleh dua faktor. Pertama, ketidakpuasan terhadap sistem gaji dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, atau bisa dikatakan work-life balance. Yang menjadi dampak krisis dari terjadinya turnover tinggi, tentu yang pertama adanya reputasi yang terkikis, dan kedua tentu ada namanya rekrutmen yang terhambat. Situasi ini semakin memperburuk kesulitan PT Pagar Makan Tanaman untuk merekrut calon karyawan baru. Reputasi perusahaan yang buruk di kalangan calon tenaga kerja menjadi penghalang besar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan keberlangsungan operasional dan stabilitas perusahaan di masa depan. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah masalah hubungan industrial ini, tentu yang pertama ada evaluasi dan perbaikan sistem penggajian. Dilakukannya tinjau ulang secara struktur gaji, pastikan gajinya adil dan transparan dibanding dengan standar industri. Kedua, tentu meningkatkan work-life balance, implementasi kebijakan yang nyata mendukung keseimbangan kehidupan karyawan, seperti jam kerja fleksibel atau opsi kerja remote. Tentu yang ketiga, komunikasi terbuka dan partisipasi karyawan. Ciptakan saluran komunikasi dua arah yang efektif, dorong karyawan untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan ide. Yang keempat, ada pengembangan karir dan pelatihan keberlanjutan. Sediakan kesempatan pengembangan diri atau jalur karir yang jelas untuk setiap karyawan. Kemudian membangun budaya perusahaan yang inklusif. Promosikan lingkungan kerja yang menghargai keragaman, keadilan, dan rasa hormat. Nah, dalam hal ini tentu ada namanya peran serikat pekerja. Serikat pekerja itu yaitu suara karyawan dalam menjaga keadilan bagi hak dan kewajiban mereka. Serikat pekerja memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama, adanya advokasi hak karyawan atau bertindak sebagai pembela utama, memastikan hak-hak karyawan terpenuhi termasuk gaji dan kondisi kerja yang aman. Yang kedua, ada negosiasi kolektif, bernegosiasi dengan pihak manajemen untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, baik karyawan ataupun bagi perusahaan. Yang ketiga, ada mediasi konflik, berperan sebagai penengah yang netral dalam perselisihan antar karyawan dan perusahaan. Pengawasan kebijakan perusahaan, memantau implementasi kebijakan perusahaan untuk memastikan kepatuhan, keadilan, dan non-diskriminasi. Dan kemudian ada yang namanya peran manajemen, yaitu atau membangun kepercayaan dan transparansi terhadap karyawan ataupun juga terhadap organisasi, mendengarkan dan merespon secara aktif masukan dari karyawan untuk mengambil tindakan yang nyata, mengatasi kekhawatiran mereka. Ketiga, menerapkan kebijakan yang adil, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang adil dan konsisten. Berinvestasi pada karyawan, menyediakan pelatihan, pengembangan lingkungan kerja yang mendukung, dan pertumbuhan profesional dan pribadi karyawan. Beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama tentu kebijakan gaji dan tunjangan yang kompetitif, program kesehatan karyawan yang komprehensif, sistem penilaian kerja yang adil dan transparan, mekanisme pengaduan yang efektif dan aman, pelatihan untuk manajer dan supervisor, dan kemudian memelihara hubungan baik dengan serikat pekerja. Kesimpulannya, dengan secara konsisten menerapkan strategi pencegahan yang komprehensif,
memahami dan menjalankan peran masing-masing pihak, serikat pekerja maupun dari perusahaan atau manajemen, serta mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. PT Pagar Makanan dapat mengatasi masalah turnover karyawan, merehabilitasi reputasi perusahaan yang sempat rusak, dan membangun lingkungan kerja yang positif, produktif, dan keberlanjutan. Ini bukan ini bukan hanya tentang mengatasi krisis, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih, demikianlah presentasi saya mengenai mengatasi krisis turnover dan membangun hubungan industri positif di pagar makan tanaman dari mata kuliah manajemen hubungan industrial. Selamat sore.